Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggitwi Septiawati, NIM 2221083, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan membuat video tugas hadis tarbawi. Baik, yang pertama dengan materi yang berjudul urgensi pendidikan dalam Islam. Pendidikan Islam adalah kewajiban agama. Setiap ilmuwan memiliki spesifikasi ilmu sesuai dengan bidangnya. Seseorang yang berbicara ilmu yang bukan pada ahlinya berarti zalim, atau sesuatu penganiayaan, sama halnya mengenakan kalung pada binatang yang sangat rendah dengan benda yang sangat berharga. Tentu orang akan muak dan menolak dengan hal tersebut. Hukum mencari ilmu itu wajib. Masa mencari ilmu seumur hidup, long life of education, bagaimana kata Ki Hajar Dewantara bahwa menuntut ilmu sejak lahir sampai mati. Hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu an qala kana akhtar doa al-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anana fi al-dunya hasanat wa fi al-akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Penjelasan tentang hadis tersebut ialah, menurut Syekh Dr. Abdul Baril bin Awad Al-Subaiti menyampaikan bahwasanya doa ini sesungguhnya luar biasa karena memiliki kata yang makna yang menyeluruh, dan doa ini mencakup semua doa-doa apa yang kita butuhkan di dunia ini dan apa yang dibutuhkan di akhirat kelak, dan ini yang terbaik. Doa ini juga menangkal semua kejahatan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jikalau seseorang merenungkan doa ini, maka secara sadar ataupun tidak sadar doa ini mengarahkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara satu dan lainnya, dunia dan akhirat, karena dunia ini adalah tempat untuk mengambil bekal untuk kehidupan abadi, yaitu akhirat. Nah, di sini juga ada nilai tarbawi yang terkandung. 1. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita membutuhkan ilmu. 2. Doa ini mencakup segala kebaikan guna keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu doa ini menghindarkan kita dari api neraka karena keberkahan ilmu yang kita diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa urgensi pendidikan dalam Islam itu sangat penting karena pendidikan merupakan fondasi atau dasar utama guna kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas semua insan yang memiliki tanggung jawab mukallaf, karena seorang pemimpin harus memiliki ilmu sebagai landasan utama untuk menjadikan kepemimpinan terarah, dan jika tanpa dibantengi dengan ilmu, sudah tentu akan keluar jalur menuju kefasadan atau kerusakan. Hadis yang selanjutnya yaitu tentang akhlak dan tata krama yang baik dalam pendidikan Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ataqwa hayasumma kunti fa ataba al sayyatun al hasanat tamahaha wa khalil al nas bil haq hasan. Rawahu al Tirmidzi wa qol hadis hasan wa fi bait al nasak hasan sayyi. Artinya yaitu dari Abu Zair, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Bergaullah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmizi. Penjelasan tentang hadis ini. Al-Mufradat. At-taqwa, bertakwalah kepada Allah. Hayasumah, di mana saja. At-tabi, ikutilah. Al-sayyiyah, keburukan. Jadi dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan Islam, materi pelajaran adalah sumber motivasi Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara filosofi, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajian dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran, yaitu manusia yang bertakwa, di mana rumusan materi pelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu agar tercapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan seimbang. Ada 3 pokok utama yang sangat berperan penting dalam pendidikan Islam, yaitu yang ke-1 akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Yang ke-1 akidah, yaitu hal yang mendasar yang harus ada dalam setiap manusia, terutama pada peserta didik. Dengan adanya landasan akidah yang kuat, itu dapat membentengi peserta didik dari berbagai hal-hal negatif karena sudah mengerti dan bisa mempertimbangkan manfaat dan madharatnya. Yang kedua, syariat, yaitu salah satu hal tersirat yang bisa kita ambil dengan adanya pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini membuat kita menjadi orang yang disiplin, lebih banyak bersyukur, dan dapat mengelola dengan baik mana yang perlu diprioritaskan dari yang lain. Lalu yang ketiga, akhlak dan tata krama. Ini adalah hal utama yang tak kalah jauh lebih penting dari 2 hal di atas. Seperti dalam adab dulu baru ilmu. Terlalu banyak mengikuti ilmu sampai lupa mempelajari adab. Lihat saja sebagian kita sudah mapan ilmunya, banyak mempelajari tauhid, fikih, dan hadis, namun tingkah laku kita terhadap orang tua, kerabat, tetangga, dan saudara muslim lainnya, bahkan terhadap guru sendiri, jauh dari yang dituntun oleh para salaf. Adab dulu baru ilmu, itulah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Lalu hadis yang selanjutnya, pendidik laksana orang tua terhadap anaknya mempunyai sifat penyabar dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilat al-walid wa alimukum fa idza ata ahadukum al-hayat fala yasta'diruha wa la yasta'tibu bi amini wa kan yamur bi halatha ahjar wa yanha. An al-urwatu wal rumati akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Darimi'u wa hadda al-fas li Abi Dawud bab karahayatun astiqbal al-qabilat an qada al-hajati, yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku terhadap kamu berkedudukan sebagai orang tua terhadap
anak kandungnya, aku akan mengajarmu. Jika salah seorang di antara kamu mendatangi buang air besar, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, dan jangan bersuci dengan tangan kanan. Beliau perintah bersuci dengan 3 batu dan melarang dengan kotoran dan tulang. Hadis riwayat Abu Dawud dalam bab Al-Toharoh. Penjelasan tentang hadis ini. Al-Mufradat. Al-Walid, orang tua. Alamakum, aku akan mengajarmu. Kedudukan pendidik ikhlas dan sabar. Bagian penting dalam proses pembelajaran adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan cultural transition atau bersifat dinamis ke arah perubahan yang berkesinambungan sebagai sasaran pokok dalam membangun kebudayaan dan peradaban manusia. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa bagian terpenting dalam proses pembelajaran adalah pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, nilai tarbawi yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah mengenai bagaimana sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru dalam menjalankan profesinya. Menata niat yang lurus dan ikhlas harus benar-benar diletakkan pada diri seorang pendidik. Hadis ini menunjukkan sifat kasih sayang dan keadilan seorang pendidik seperti orang tua. Kasih sayang seorang pendidik terhadap murid-muridnya adalah mengajarkan etika dan hal-hal yang penting dalam tatanan hidup dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.